kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan yang keempat, yaitu penurunan tekanan uap atau delta P. Materi kimia SMA kelas 12. Melalui PPT ini, silakan menyimak materinya. Sifat koligatif larutan yang keempat, yaitu penurunan tekanan uap atau delta P. Sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat yang hanya bergantung pada jumlah atau kuantitas partikel zat terlarut dalam larutan dan tidak bergantung pada jenis atau identitas partikel zat terlarut. Tidak peduli dalam bentuk atom, ion, ataupun molekul. Sifat koligatif merupakan sifat yang hanya memandang kuantitas dan bukan kualitas. Sifat larutan seperti rasa, warna, dan kekentalan atau viskositas merupakan sifat-sifat yang bergantung pada jenis zat terlarut. Sebagai contoh, larutan NaCl atau garam dapur terasa asin. Tidak peduli garam dapurnya 1 sendok ataupun hanya seujung kuku. Namun, larutan CH3COOH asam cuka terasa asam. Juga tidak tergantung dari jumlah asam cukanya. Sedikit ya asam, banyak ya tetap asam. Sifat koligatif larutan meliputi yang pertama, tekanan titik didih atau delta TB. B dari boil. 2. Penurunan titik beku atau delta TF. F-nya pressure. 3. Tekanan osmotik atau P. Keempat, penurunan tekanan uap atau delta P. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai penurunan tekanan uap atau delta P. Untuk sifat koligatif larutan yang pertama, kenaikan titik didih. Yang kedua, penurunan titik beku. Yang ketiga, tekanan osmotik. Bisa dilihat di video yang kemarin sudah kita tayangkan. Pada penurunan tekanan uap bisa meliputi zat cair pada setiap temperatur mempunyai tekanan uap yang berbeda. Semakin tinggi temperatur, maka semakin besar tekanan uap zat cair tersebut. Jadi, jika ke dalam pelarut dimasukkan zat terlarut, maka akan terbentuk larutan yang sukar menguap, maka tekanan uap pelarut akan turun. Karena antara molekul zat terlarut dan molekul pelarut timbul gaya tarik-menarik. Seakan-akan molekul zat terlarut akan menghalangi penguapan zat terlarut sehingga tekanan uap larutan lebih rendah daripada tekanan uap larut murni. Besarnya perbedaan antara tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutan disebut penurunan tekanan uap atau disimbolkan delta P. Sehingga delta P bisa dirumuskan delta P sama dengan P0 dikurangi P, di mana P0 adalah tekanan uap larut murni, P tekanan uap larutan, sedangkan delta P-nya adalah penurunan tekanan uap. Diagram PT larutan. Dari diagram ini sumbu X-nya digambarkan suhu, sedangkan sumbu Y-nya tekanannya. Larutan mempunyai tekanan uap lebih rendah daripada pelarut murninya. Dalam hal ini air.
Oleh karena itu, garis didih dan garis beku larutan berada di bawah garis didih dan garis beku pelarutnya. Penurunan tekanan uap tersebut berpengaruh terhadap titik didih dan titik beku larutan, seperti yang tampak pada diagram PT larutan di atas. Tekanan uap larutan belum 760 mm Hg pada suhu 100 derajat Celcius. Oleh karena itu belum mendidih. Larutan akan mendidih pada suhu di atas 100 derajat Celcius, yaitu ketika tekanan uapnya mencapai 760 mm Hg. Dengan kata lain, larutan mempunyai titik didih lebih tinggi daripada pelarutnya. Sebaliknya, penurunan tekanan uap menyebabkan titik beku larutan lebih rendah dibandingkan dengan titik beku pelarutnya. Berdasarkan Rolle, jika zat terlarut tidak menguap, maka penurunan tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol zat terlarut. Dengan demikian dirumuskan delta P sama dengan XT kali P0. Mohon diingat ya, XT adalah fraksi mol zat terlarut. Kita adakan tambahan T, huruf T untuk menyatakan zat terlarut. Sedangkan tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol zat pelarut. Sehingga dirumuskan P sama dengan XP kali P0, di mana P adalah tekanan uap larutan, sedangkan XP adalah fraksi mol zat pelarut. Fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol zat pelarut jika dijumlahkan sama dengan 1. Jadi XT plus XP sama dengan 1. Fraksi mol zat terlarut adalah besarnya perbandingan antara mol zat terlarut dibanding dengan mol seluruh larutan. Jadi, rumus fraksi mol dalam suatu zat terlarut atau XT adalah XT sama dengan NT dibagi NT plus NP, di mana XT adalah fraksi mol zat terlarut, NP adalah jumlah mol zat pelarut, dan NT adalah jumlah mol zat terlarut. Sedangkan fraksi mol zat pelarut atau XP adalah perbandingan dari jumlah mol pelarut dengan jumlah mol seluruh larutan. Sehingga rumus fraksi mol zat pelarut atau XP adalah XP sama dengan NP dibagi NT plus NP. Dengan keterangan XT adalah fraksi mol zat terlarut, XP sama dengan fraksi mol zat pelarut, NT adalah jumlah mol zat terlarut. Maaf ya, NT bukan NI. Lalu NP adalah jumlah mol zat pelarut. Misalnya ada contoh soal. Jika fraksi mol urea dalam air 0,2 dan tekanan uap air pada 20 derajat Celcius adalah 17,5 mm Hg, berapakah tekanan uap jenuh larutan pada suhu itu? Nah, untuk menjawab soal-soal kolegatif larutan, harap diingat, larutannya adalah larutan elektrolit atau larutan non-elektrolit. Langkah pertama kita tentukan dulu jenis larutannya, elektrolit atau non-elektrolit.
Urea adalah zat non-elektrolit. Lalu Xt, fraksi mol zat terlarutnya adalah 0,2. Jadi Xp-nya sama dengan 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8. Karena ingat Xt plus Xp sama dengan 1. Lalu P0 tekanan uap airnya adalah 17,5 mm Hg. Nah, ditanyakan berapa tekanan uap jenuh larutannya. Sehingga bisa didapatkan P tekanan uap jenuh larutan adalah Xp kalikan P0. Sehingga didapatkan Xp-nya 0,8, P0-nya 17,5, sehingga didapatkan 0,8 kali 17,5 sama dengan 14 mm Hg. Rumus delta P, penurunan tekanan uap jenuh larutan elektrolit dipengaruhi oleh jumlah ionnya. Jadi, dipengaruhi faktor Van Hoff. Maka, delta P dirumuskan. Delta P sama dengan P0 kali Xt kali I, di mana delta P sama dengan penurunan tekanan uap jenuh, P0 tekanan uap pelarut murni, Xt fraksi mol zat terlarut. Maaf, di sini tertulis fraksi mol zat pelarut. Seharusnya Xt adalah fraksi mol zat terlarut, sedangkan I faktor Van Hoff. Demikianlah materi penurunan tekanan uap. Belajar itu menyenangkan.